Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Apa saja poin-poin yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu bentuk aljabar. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang ketiga, perkalian bentuk aljabar. Yang keempat, pembagian bentuk aljabar. Dan yang terakhir, cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu bentuk aljabar. Di dalam bentuk aljabar terdapat unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar ada 4, yaitu variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Yang kedua, macam-macam bentuk aljabar. Berdasarkan jumlah sukunya, bentuk aljabar terdiri dari sebagai berikut: suku 1, suku 2, suku 3, dan suku banyak. Selanjutnya, suku-suku sejenis. Apa sih suku-suku sejenis itu? Suku sejenis adalah suatu suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Sedangkan suku-suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Ada suku 1, suku 2, dan suku 3. Selanjutnya, ini contoh dari bentuk aljabar. Unsur-unsur aljabar tadi kan ada 4. Ini contohnya variabel. Apa sih variabel itu? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Di sini, yang mana variabel? Variabelnya yaitu x kuadrat, xy, x. Ini dinamakan dengan variabel. Yang kedua, konstanta. Konstanta adalah sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Tidak mengandung variabel. Mana yang tidak mengandung variabel? Ini yang tidak mengandung variabel hanya min 8. Yang ketiga, koefisien. Koefisien adalah sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Mana sih koefisien? Koefisien itu yang berada di depannya variabel. 2, 3, 7 itu disebut dengan koefisien. Sedangkan suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisah oleh operasi jumlah atau selisih. Yang mana? Jadi yang mana? Sukunya yaitu 2x kuadrat, 3xy, 7x, 8. Ini disebut dengan suku. Ada berapa suku jadi? Ada 4 suku. Paham ya dari sini? Kita lanjut ke macam-macam aljabar. Berdasarkan suku-sukunya tadi, bentuk aljabar terdiri dari 3, yaitu suku 1, suku 2, dan suku 3. Ini contoh dari suku 1. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau pengurangan. Jadi tidak ada operasi jumlah dan pengurangan. Yaitu mana? Contohnya ini 3x, 4a kuadrat, min 2b. Ini 2ab. Ini merupakan suku 1. Lalu suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Nah, ini ada satu operasi jumlah. Di sini ada satu operasi selisih. Ini dinamakan suku 2. Kalau suku 3 itu aljabar, bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Di sini kan terdapat
satu jumlah dan satu selisih. Jadi ini dinamakan dengan suku 3. Sedangkan suku banyak adalah bentuk aljabar yang terdiri dari lebih dari 3 suku. Kita hitung suku tadi yang mana? Sukunya yaitu 2x pangkat 3, 4x kuadrat, x, 8. Ini dinamakan suku banyak karena terdiri dari lebih dari 3 suku. Selanjutnya, suku-suku sejenis. Contohnya, ini 2 dengan 3. Min 2 PI dengan 4 PI. Ini kan variabelnya sama, PI. Ini juga PI. Yang terakhir 6x kuadrat dengan min 3x kuadrat. Ini kan variabelnya juga sama, x kuadrat. Yang ini juga x kuadrat. Nah, ini dinamakan dengan suku-suku sejenis. Selanjutnya, suku-suku tak sejenis. Suku-suku tak sejenis contohnya itu 2x dan min 3x kuadrat. 2x variabelnya kan x, sedangkan min 3x kuadrat variabelnya x kuadrat. Nah, ini suku 1, suku 2, dan suku 3 seperti ini. Kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada dasarnya, sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan yang berlaku pada bilangan real juga berlaku pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sifatnya ada 3, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif. Sifat asosiatif itu seperti apa? Seperti ini, A plus B sama dengan B plus A. Kalau sifat asosiatif itu seperti apa? Seperti ini, dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Kalau sifat distributif seperti ini, A dikali B plus C sama dengan AB plus AC dengan A, B dan C bilangan real. Selanjutnya, perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar itu ada 2. Sifat distributif sebenarnya merupakan konsep dasar dari perkalian pada bentuk aljabar. Nah, ini perkalian suku 1 dengan suku 2. Bentuk umumnya seperti apa? Nah, seperti ini. A dikali X plus B sama dengan AX plus AB. Ini merupakan sifat distributif tadi. Selanjutnya perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, ini suku 2. X plus A ini suku 2. X plus B ini juga suku 2. Makanya dinamakan perkalian suku 2 dengan suku 2. Selanjutnya pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar akan lebih mudah diselesaikan jika diubah menjadi bentuk pecahan. Jadi, seperti ini bentuk umumnya. Ini kan pembagian. Nah, kita ubah menjadi bentuk pecahan. Ini A per B, koefisiennya. Lalu variabelnya kan ini sama X, yang ini X, ini juga X, maka dapat dikurangkan kalau pembagian itu dikurangkan, kalau perkalian itu dijumlahkan pangkatnya. Ini juga sama variabelnya Y dengan Y, K, N min M. Jika ini X dan ini Y, maka tidak boleh pangkatnya kita kurangkan, tidak boleh. Variabelnya harus sama, X dengan X, Y dengan Y. Di sini paham? Selanjutnya yaitu cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Cara menjumlahkan dan mengurangkan
Pecahan bentuk aljabar sama dengan penjumlahan dan mengurangkan pada pecahan biasa, yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, ini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian bentuk aljabar. Cara mengalikan pecahan bentuk aljabar sama dengan mengalikan pecahan biasa. Sama saja. A kali C, B kali D, maka sama dengan AC per BD. Yang ketiga, pembagian bentuk aljabar. Aturan pembagian pada pecahan bentuk aljabar sama dengan aturan pembagian pada pecahan biasa. Untuk umumnya seperti ini. Kalau pembagian kan ini, lalu diubah ke perkalian. Jadinya jadi dibalik, D per C. Jadi A kali D per B kali C. Dengan B tidak sama dengan 0, C tidak sama dengan 0, dan D tidak sama dengan 0. Dan terakhir, perpangkatan bentuk aljabar. Bentuk umumnya seperti ini, A per 1 per A pangkat N, maka sama dengan 1 per A kali 1 per A kali 1 per A kali 1 per A, dan seterusnya sebanyak N kali. Misalkan N nya ini 2, 1 per A dikali 1, jadi 1 per A dikali 1 per A, hanya 2 kali. Kalau 10 berarti 10 kali perkaliannya. Paham ya? Kita masuk latihan soal. Yang pertama, tentukan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar berikut. 3M plus 2N min 5M plus 12. Suku sejenis tadi yang bagaimana? Yang variabelnya atau pangkatnya sama. Mana yang variabelnya sama? 3M dan min 5M. Nah, merupakan suku sejenis. 3M dengan min 5M merupakan suku sejenis. Contoh yang kedua yaitu tentukan hasil dari persamaan berikut. Hasil dari persamaan berikut, kita harus mengerjakan. Dalam pengerjaannya kita harus menyamakan dulu, dicari variabelnya dan pangkatnya yang sama. Mana variabelnya yang sama? 5x dan min 3. Yang y bagaimana? Yang y kan tidak ada yang sama, jadi langsung ditulis 5x min 3 plus 2y. Berapa? 5x min 3x sama dengan 2x plus y. Soal yang ketiga, tentukan hasil perkalian suku 2 berikut. Kemudian sederhanakan. Tadi bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Nah, x plus 5 dikali x plus x plus 5 dikali 3. Berapa? X kali x sama dengan x kuadrat. 5 kali x sama dengan 5x. Lalu x kali 3, 3x. 5 kali 3, 15. Jawabannya kita cari yang variabelnya sama. X kuadrat kan tidak ada yang sama, jadi langsung ditulis x kuadrat. 5x dicari yang sama, mana? 3x. Jadi 5x plus 3x, jadi 8x plus 15. Seperti itu. Selanjutnya, sederhanakan bentuk aljabar berikut. 6x pangkat 3 dibagi 3x kuadrat. Nah, seperti ini. Kita ubah menjadi seperti ini dulu. Pecahan 6x pangkat 3 per 3x
kuadrat sama dengan 3x kuadrat dikali 2x plus 3x kuadrat. Penyebutnya kan 3x kuadrat, jadi otomatis ini 3x kuadrat berapa dikali berapa, akar menjadi 6x pangkat 3, yaitu dikali 2x. Nah, 3x kuadrat ini dinamakan faktor sekutu. Kita coret-coret, kan soalnya sama, jadi boleh kita coret. Jadi tinggal berapa? Tinggal 2x. Dari sini dapat dipahami ya. Nah, ini untuk mengasah pemahaman semuanya, silahkan dikerjakan latihannya ini, tugasnya. Nomor 1, sederhanakan bentuk aljabar berikut: 2p min 3p kuadrat plus 2h min 5h kuadrat plus 3p. Nah, nomor 2, selesaikan perhitungan aljabar berikut: x per 2 plus x plus 2 per 4. Yang ketiga, sebuah persegi panjang memiliki panjang 3x cm dan lebar 5x cm. Nyatakan jumlah luas persegi panjang tersebut dalam x. Sudah. Nah, kita sudah selesai pembahasannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.